Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai politik dagang sapi dalam pembentukan kabinet. Apa itu politik dagang sapi? Di dalam terminologi ilmu politik, itu dikenal dengan horse trading politics atau politik dagang kuda. Mengapa itu disebut politik dagang kuda? Karena kita tahu di dalam dagang atau jual beli kuda itu selalu terjadi tawar-menawar harga antara pembeli dan penjual. Nah, di Indonesia kita mengenalnya menjadi politik dagang sapi karena memang di Indonesia lebih populer jual beli sapi itu terjadi tawar-menawar yang intens ya, khususnya pada masa-masa seperti Idul Adha misalnya. Politik dagang sapi biasanya terjadi dalam suatu sistem parlementer ataupun presidensial di mana bukan hanya terdapat dua partai dominan, tapi sistem parlementer dan presidensial yang didukung oleh banyak partai. Dan setiap pemilihan umum, khususnya pemilihan Perdana Menteri dan juga pemilihan Presiden, itu selalu terjadi jual beli suara. Yang saya maksud jual beli suara itu adalah bahwa seorang presiden ataupun seorang Perdana Menteri, calon Perdana Menteri, itu mereka selalu melakukan politik dagang sapi dengan pimpinan-pimpinan partai dari berbagai partai yang ada, dan kemudian terjadilah tawar-menawar. Saya beri contoh misalnya apabila sebuah partai politik ingin masuk ke dalam pemerintahan atau mendukung pemerintahan, dia juga mengharapkan mendapatkan kursi, apakah itu di kabinet, ataukah itu, saya beri contoh ya, menjadi gubernur bank, ya, bank sentral, ataukah kemudian jabatan-jabatan lain di kementerian maupun di badan usaha milik negara. Ini bukan cuma terjadi di Indonesia yang sekarang menganut sistem presidensil, tapi juga terjadi di negara-negara yang menganut sistem parlementer yang dalam sistem kepartiannya tidak lagi didasari oleh dua partai saja, seperti di Amerika Serikat hanya ada Partai Demokrat dan Partai Republik, tapi juga di Australia juga terjadi politik dagang sapi, misalnya apabila dua partai dominan, yaitu Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal Nasional, tidak mendapatkan suara yang pasti bahwa dia adalah pemenang di dalam pemilihan umum federal di Australia misalnya. Dan karena itu, sebuah partai politik yang berada di atas angin, dia selalu menawarkan kepada partai-partai lain. Saya beri contoh misalnya partai yang berbasis lingkungan, partai hijau, atau partai anti nuklir, atau partai-partai yang lain ya, itu kemudian untuk masuk ke dalam koalisi supaya dia bisa mendapatkan posisi di atas 50% agar bisa membentuk kabinet. Di Indonesia pun ya, khususnya di era reformasi ini ya, setiap pemerintahan itu selalu berupaya untuk melakukan koalisi-koalisi politik, walaupun mereka menggunakan bukan kata koalisi, karena katanya sistem presidensil tidak mengenal kata koalisi, tapi kerjasama politik. Dan mereka yang mendukung seorang calon presiden dan juga wakil presiden, itu biasanya melakukan dukungan-dukungan politik itu tentunya tidak ada makan siang gratis ya, atau there is no free lunch di dalam politik ya, tapi mereka terjadi tawar-menawar politik. Saya beri contoh, oke, saya mendukung Anda, tapi apa sebagai balasannya kepada partai kami? Saya beri contoh misalnya, Partai A akan mendapatkan sekian kursi di kabinet dan juga kementerian-kementerian mana saja yang akan mereka dapatkan ya. Dan saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto tentunya sudah sibuk dengan tawar-menawar politik ini atau politik dagang sapi ini, walaupun yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto itu adalah orang-orang profesional, baik yang berada dalam partai politik atau berada dari luar politik, dari luar partai politik,
walaupun mereka-mereka yang berasal dari luar partai politik tentunya juga atas dasar dukungan dari partai-partai politik pendukung Prabowo Gibran. Dan di sini menariknya ya, walaupun lagi-lagi orang tersebut misalnya profesional, tapi tentunya Prabowo juga sudah tahu kira-kira jatah untuk partai A, partai B, partai C, dan sebagainya, itu berapa kursi, dan barulah kemudian dibicarakan siapa-siapa orangnya yang akan duduk di kabinet tersebut ya. Presiden Prabowo Subianto itu tentunya harus belajar dari pengalaman pemerintahan terdahulu. Yang saya maksud adalah pengalaman Presiden Joko Widodo, baik pada pengalaman pembentukan kabinet pada 2014 maupun pada pengalaman 2019. Apa yang saya katakan dengan pengalaman ini adalah jangan sampai karena terlalu banyak partai-partai yang mendukung pemerintahan, sehingga kemudian Presiden Joko Widodo pada saat itu harus kemudian juga menata kabinetnya supaya ada yang dalam tanda kutip keadilan antara partai-partai pendukung dengan mereka yang boleh dikatakan duduk di kabinet ya. Saya beri contoh misalnya Presiden Jokowi kadang-kadang mengangkat seorang menteri tidak pas untuk masa jabatan 5 tahun, tapi bisa saja dia hanya 1,5 tahun atau berapa tahun dan kemudian direshuffle dengan maksud bukan karena adanya kelalaian dari menteri atau bukan karena adanya satu reshuffle kabinet yang sangat penting dilakukan, tapi karena ada partai-partai politik yang belum mendapatkan kursi di kabinet tersebut sehingga kemudian harus diganti dengan orang-orang yang berasal dari partai-partai politik agar pembagian kekuasaan itu bisa berjalan dengan baik. Ini yang menjadi suatu problem besar ya. Kenapa demikian? Karena kalau Pak Prabowo bicara mengenai dia akan membentuk zakon kabinet atau kabinet ahli, harusnya dia sudah tahu batasannya itu adalah dia pilih orang-orang yang benar-benar profesional dan kemudian dia pilih orang-orang dari berbagai partai itu dan barulah kemudian dia membagi kira-kira berapa kursi dari partai-partai pendukung itu akan mereka dapatkan. Kenapa ini penting? Karena biar bagaimanapun tidak semua partai-partai politik pendukung Prabowo Gibran itu lolos masuk ke dalam parlemen. Dan karena itu partai-partai non-parlemen tentunya juga akan diakomodasi untuk mendapatkan kursi di kabinet. Inilah sulitnya dalam politik dagang sapi pembentukan kabinet tersebut ya. Apalagi ya, biar bagaimanapun Prabowo juga mungkin atau kemungkinan besar itu juga akan mengakomodasi permintaan dalam tanda kutip ya dari Presiden Jokowi untuk menempatkan beberapa orang-orangnya di dalam kabinet tersebut ya. Kita tahu bahwa ada isu-isu bahwa Presiden Jokowi menginginkan si A, si B, si C, si D itu duduk dalam kabinet ya, baik itu sebagai menteri ataupun kepala kejaksaan atau jaksa agung ataukah kemudian ketua MA ataupun ketua dari sebuah institusi pertahanan dan keamanan negara. Jadi ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan dan inilah rumitnya bagi Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menentukan secara pasti apakah akomodasi politik itu akan benar-benar dia jalankan sesuai dengan permintaan ataukah dia tetap di dalam satu pendiriannya bahwa kabinet mendatang itu adalah hak prerogatif beliau sebagai presiden terpilih dan karena itu berbagai masukan mungkin dia dengarkan. Tapi kalau memang tidak tepat bagi masa depan pemerintahannya, tentunya dia akan memilih orang yang lebih tepat dalam perhitungan politik beliau untuk menduduki jabatan-jabatan baik di kementerian, baik di Kejaksaan Agung, baik di lembaga Mahkamah Agung, ataupun di lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Dan Prabowo juga tentunya juga akan mengangkat
orang-orang yang pernah berjasa kepada beliau ya. Saya beri contoh misalnya ya, Kepala BIN saat ini ya, Budi Gunawan. Tentunya adalah orang yang di mata Prabowo adalah orang yang sangat berjasa dalam mendekatkan antara Prabowo dengan Jokowi pada masa pasca pemilu 2019 yang lalu. Dan karena itu, BG ini bukan mustahil akan mendapatkan posisi di kabinet ya, apakah itu sebagai Menko Polhukam atau jabatan yang lain. Kenapa demikian? Karena adalah Budi Gunawan yang kemudian pada masa 2019 itu melakukan suatu pertemuan atau mengusahakan suatu pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi yang kemudian menghasilkan satu kesepakatan politik yang disebut dengan kesepakatan politik MRT yang dibuat antara stasiun Lebak Bulus sampai ke stasiun Bundaran HI. Jadi tentunya ini juga menjadi suatu hal yang sangat istimewa. Demikian juga beberapa orang penting yang lain ya, tanpa melihat apakah dia berasal dari partai politik atau orang profesional. Tapi kalau mereka memang memiliki suatu kesan khusus di mata Prabowo atau orang khusus yang boleh dikatakan memberikan suatu kenyamanan politik ataupun memberikan suatu keuntungan politik bagi dirinya, tentunya juga akan didudukan oleh Prabowo ke dalam kabinet yang akan dibentuk nanti. Selamat menjalankan pemerintahannya dan kita berharap Presiden Prabowo benar-benar bisa membentuk yang disebut dengan Zakon Kabinet dan juga khusus untuk lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang hukum, penerapan hukum di Indonesia. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak lagi menggunakan cara-cara yang diterapkan oleh Presiden Jokowi, yakni bagaimana mengaitkan antara persoalan-persoalan penegakan hukum ini dengan kepentingan-kepentingan politik dari seorang presiden. Berikan komentar Anda, mana yang lebih baik di dalam pembentukan kabinet mendatang agar Indonesia pada 2045 mendatang benar-benar mencapai apa yang disebut dengan Indonesia Emas dengan fondasi dari 2024 ini sampai 2029 mendatang ya, untuk Indonesia yang lebih baik.